Bukan salahmu, apa dayaku. Mungkin benar cinta sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi saudara se-Nusantara dan di luar Nusantara yang mungkin menyimak. Dalam mempersiapkan sebuah konten, apalagi tentang SP, tentu tidaklah main-main atau asal ucap saja. Yang MC rasakan, energi akan terkuras dan memerlukan konsentrasi yang tidak main-main. Karena MC tidak ingin ada yang keliru di dalam penyampaian. Jadi, kalau ada yang bertanya dari mana MC bisa mengetahui tentang SP dan segala hal-hal tentangnya, tentu MC tidak bersedia menjawab karena dengan berbagai pertimbangan. Biarlah ini menjadi urusan MC sendiri. Silahkan saja masing-masing berasumsi. Yang terpenting sebelum menyiapkan sebuah konten, tentu saja MC selalu memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan tentu saja amit salam kepada para leluhur Nusantara. Silahkan saja bila ada yang menganggapnya hanya dongeng, hayalan, atau sekedar halusinasi. Yang MC yakin, bagi orang yang paham tentu akan sangat mengerti dan membuka hati untuk saling memahami dan menghargai. Baiklah, mari kita kembali ke topik yang akan MC bahas. Meski raganya tertidur, tetapi sukmanya berkelana didampingi oleh pamomongnya. Sang manusia fenomenal, SP. Seorang manusia fenomenal. Begitulah kira-kira julukan yang tepat untuknya saat ini. Meski kehadirannya masih ditunggu, tetapi gaungnya sudah sangat santer di seantero Nusantara dan beberapa wilayah di luar Nusantara. Dia belum muncul, tetapi namanya seringkali menjadi perbincangan hangat dunia nyata, dunia maya, dan percaya atau tidak, di dunia tak kasat mata pun namanya sangat dikenal. Banyak sekali pro dan kontra untuk sosok fenomenal ini. Banyak pula prasangka-prasangka. Tapi tak kalah banyak juga yang meyakini sosok ini menjadi pemimpin ke arah perbaikan semua unsur di Nusantara. Rasanya sangat wajar bila SP disebut manusia fenomenal, karena belum muncul pun namanya sudah begitu terkenal. Apalagi bila kelak ia sudah muncul dan memperlihatkan wujud dan rupanya. Ia merasa tidak sakti. Ia merasa hanya manusia biasa. Bahkan ia pun sering merasa lelah dengan semua yang harus ia hadapi.
Walaupun ia terasing jauh dari hingar-bingar keramaian, ia tinggal di tempat yang hening dan sunyi, tapi sebenarnya ia penuh oleh hiruk-pikuk para pendampingnya. Ada di antaranya sosok-sosok yang sangat terkenal ratusan tahun lalu, bahkan tatkala raganya tertidur, sukmanya berkelana ke seantero Nusantara, dan sosok itulah yang mendampinginya untuk ke suatu tujuan ataupun hanya sekedar memantau suatu daerah. Kegiatan apa itu? Sepertinya masih rahasia untuk dibuka ke publik atau khalayak umum. Tak hanya posisi raga tertidur, ketika terjaga pun sukmanya seringkali berada di suatu tempat untuk maksud tertentu. Bahkan tak jarang sukmanya bisa berada di beberapa tempat yang berbeda. Tak hanya Nusantara, bahkan tempat yang sangat jauh pun telah ia datangi. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Dia tetap rendah hati. Ia tetap hanya manusia biasa yang mungkin diberikan sedikit kelebihan oleh Tuhannya untuk meraga sukma. Apakah setelah selesai melakukan kunjungan itu raganya letih? Iya, teramat sangat letih dan lelah. Ia pun merasakan kesakitan di raganya karena memang ia manusia biasa. Meskipun ia berilmu, tapi ia tidak mau orang menganggapnya sebagai orang sakti. Banyak misi-misi yang diembannya, walaupun dalam keadaan terhimpit. Tugas-tugasnya semakin berat, langkahnya pun terasa tersendat. Iya, saat ini ia sedang kesusahan. Tapi ia adalah sang satria, manusia fenomenal yang kuat dan berjiwa tegar. Ia selalu menahan kesedihan dan kesusahannya dengan doa dan tekad kuat. Dan ia yakin Tuhannya akan selalu menolongnya. Tak henti-henti ia selalu mendoakan semua orang. Ia ingin negerinya sentosa, rakyatnya makmur, dan banyak lagi keinginan-keinginan yang akan membuat semua sejahtera. Tapi hanya satu keinginan utamanya. Ia ingin perbaikan moral bagi orang-orang yang belum diberi petunjuk oleh Sang Khalik. Karena moral yang mulia adalah salah satu faktor penting untuk membangun bangsa yang beradab, agar cita-cita bisa terwujud menjadi bangsa yang lebih maju dan berdaulat. SP adalah manusia fenomenal saat ini, tetapi ia tidak ingin diistimewakan. Ia tetaplah makhluk Tuhan yang sama dengan manusia lainnya. Ia ingin janganlah terlalu berlebihan untuknya, karena tidak ada manusia mulia melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan zat yang tertinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik kehidupan dan semesta raya. Kasihku sampai di sini, kisah kita. Demikian yang dapat MC uraikan. Mohon maaf bila kurang berkenan. Yang baik dan berguna silahkan disimpan,
yang buruknya silahkan dilupakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Maya Lea. Kisah kita berakhir